Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Pratiwi. Saya kelas BKI 3C, NIM saya 2423320081. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa saja pelajaran penting dari Wali Songo kita, yaitu Sunan Muria. Nah, Sunan Muria memiliki nama asli yaitu Raden Umar Said, putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saro yang merupakan keturunan Sunan Ampel. Beliau termasuk anggota Wali Songo para penyebar Islam di Nusantara pada abad ke-15 sampai 16 Masehi. Sunan Muria berdakwah di daerah Gunung Muria. Sekarang termasuk wilayah Kudus, Jawa Tengah di desa Colo dan sekitarnya. Nah, di sini tujuan utama dakwah Sunan Muria adalah yang pertama, menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat pedesaan dan pegunungan yang masih berpegang pada kepercayaan animisme, dinamisme, dan Hindu-Buddha. Yang kedua, membangun masyarakat yang berakhlak dan bermoral Islami tanpa menyingkirkan budaya lokal. Yang ketiga, menumbuhkan cinta damai, gotong royong, dan kearifan lokal dalam bingkai nilai-nilai Islam. Nah, materi dakwah yang diajarkan Sunan Muria yang pertama, akidah Islam atau tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak dan budi pekerti atau jujur, sabar, tolong menolong. Yang ketiga, ibadah dasar seperti sholat, puasa, zakat. Nah, yang keempat, nilai sosial dan budaya. Nah, nilai sosial dan budaya itu mengajarkan Islam tanpa merusak adat. Yang kelima, kecintaan terhadap alam dan kerja keras, karena beliau juga mengajarkan bercocok tanam dan kerajinan. Nah, metode dakwah beliau sangat bijak dan kreatif, diantaranya pendekatan budaya dan kesenian seperti gamelan, tambang lagu Jawa, dan wayang. Ada juga keteladanan pribadi, beliau hidup sederhana dan dekat dengan rakyat kecil. Terus pendekatan pendidikan dan sosial. Nah, di sini beliau juga mengajarkan pertanian, perdagangan, dan keterampilan sehari-hari sambil menanamkan nilai Islam. Dakwah bil hikmah dan mauizah hasanah, lemah lembut dan penuh kebijaksanaan. Ada juga media dakwah Sunan Muria. Yang pertama itu seni tradisional Jawa atau tambang dan wayang. Terus lagu-lagu rakyat seperti tembang, sinom, dan kinanti yang syarat nilai moral Islam. Pendidikan informal seperti pengajaran langsung di masyarakat. Ada juga simbol budaya lokal yang disisipi pesan Islam, contohnya upacara kesenian desa. Sasaran dakwah Sunan Muria yang pertama itu sasarannya adalah masyarakat pedesaan, nelayan, dan petani di sekitar Gunung Muria. Dan masyarakat awam yang masih kuat memegang tradisi Islam. Ada juga kaum rakyat kecil, bukan kalangan bangsawan seperti beberapa wali lainnya. Hasil dakwah Sunan Muria sangat besar, antara lain seperti Islam diterima secara damai dan sukarela di wilayah pedesaan Jawa Tengah bagian utara. Ada juga terbentuknya masyarakat muslim dan religius namun tetap berbudaya Jawa. Terus kesenian dan budaya lokal berkembang selaras dengan nilai-nilai Islam. Yang terakhir, terciptanya model dakwah yang harmonis antara agama dan budaya menjadi contoh bagi penyebar Islam berikutnya. Pelajaran penting yang dapat kita ambil dari dakwah Sunan Muria, yang pertama itu dakwah harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Sunan Muria tidak memaksa tetapi menyesuaikan dengan budaya lokal. Yang kedua, nilai-nilai Islam bisa disampaikan melalui budaya dan kesenian. Yang ketiga, keteladanan lebih kuat dari sekedar kata-kata. Yang keempat, kesederhanaan dan kedekatan dengan rakyat kecil menjadikan dakwah lebih efektif. Yang kelima, perdamaian dan toleransi adalah kunci keberhasilan berdakwah.
Nah, kesimpulannya itu Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah wali yang menyebarkan Islam di wilayah pedesaan dengan pendekatan budaya, kesenian, keteladanan. Dakwanya menghasilkan masyarakat yang religius, damai, dan tetap menghargai budaya lokal. Pelajaran penting dari beliau adalah bahwa dakwah yang lembut, penuh hikmah, dan menghargai kearifan lokal lebih mudah diterima dan membuahkan hasil yang abadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.